Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Rahmat Darmawan blak-blakan, bongkar semuanya. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Komposisi pelatih yang saat ini menangani timnas Indonesia itu mereka punya nama besar ketika mereka sebagai pesepak bola. Kita pasti mengenal Patrick Kluivert, mengenal Gerard van den Berg seperti apa bermainnya, dan juga Pastor seperti apa. Tapi memang ada banyak pertanyaan yang ada di dalam benak setiap supporter timnas Indonesia, pecinta timnas Indonesia adalah bagaimana, apakah kemampuan dia sebagai seorang pemain apakah sama ketika dia sebagai pelatih, karena memang selalu jabatan yang berbeda, dan itu tidak menjamin ketika seorang pemain itu hebat sebagai pemain dia akan menjadi hebat juga sebagai seorang pelatih. Itu sesuatu yang wajar dan normal lah. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan dengan apa yang terjadi saat ini, dan kemudian federasi memutuskan dengan pemain-pemain atau mantan pesepak bola hebat sekarang kemudian dipercaya untuk menjadi pelatih tim nasional. Yang pertama tentu kita semua menunggu bagaimana kerjanya. Ya. Yang kedua, sekarang dengan komposisi kepelatihan yang sekarang ini ada, mungkin hanya perlu penjelasan mengenai mungkin siapa physical trainer. Karena sekarang itu menjadi bagian yang tentu saja hal yang penting. Kemudian juga siapa yang akan terlibat sebagai analis tim. Nah, itu mungkin yang akan lebih memperlengkap komposisi tim. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa dengan masuknya mereka untuk membangun tim nasional Indonesia lebih baik lagi, sebetulnya ini sebuah nama yang tidak lagi diragukan untuk mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, menjawab semua hal yang berkaitan dengan tim nasional kita menuju target di Piala Dunia untuk bisa terrealisasi. Apakah itu di tahun sekarang ini, karena memang peluang itu besar, Pak Arya ya. Kalau saya melihat bagaimana timnas kita kemarin mampu bermain begitu dengan baik, menghadapi beberapa pertandingan melawan negara-negara yang tadinya hampir tak tersentuh untuk kita bisa memenangkan mereka. Kita bisa menang seperti Arab Saudi, menahan Bahrain di kandang Bahrain, dan kemudian kita bisa menahan Australia. Itu artinya sesuatu yang menurut saya patut untuk kita apresiasi, tapi juga merupakan satu tantangan ini untuk ke depan. Dengan komposisi pelatih saat ini harusnya akan menghasilkan tim nasional dengan kualitas bermain, dengan hasil tentu yang lebih baik lagi. Jadi saya tidak meragukan lagi, inilah komposisi yang dari tahun ke tahun, dan ini komposisi yang paling wah kalau boleh saya katakan di komposisi kepelatihan timnas Indonesia. Nah, memang kita yang menurut saya juga mungkin akan menjadi sebuah inspirasi buat pemain-pemain kita untuk bisa diberikan satu treatment khusus mungkin oleh beliau pada saat sesi latihan nanti, yang tentu akan tugas-tugas itu akan diberikan oleh head coach Kluivert kepada para asisten-asistennya, dan ini tentu akan sangat mempermudah sebenarnya kinerja pemain untuk bagaimana berkontribusi lebih maksimal dengan menerjemahkan apa yang dimaui dari setiap pelatih, tentu dari komando Kluivert. Ini yang mungkin yang saya sih sering juga ngomong, Bang, bahwa ini karena memang ketum kita ini kan dia lama di Eropa untuk megang klub gitu ya, seperti Inter dan sebagainya. Di mana memang selalu di sana itu kan selalu bicaranya bukan hanya sekedar head coach-nya, tapi termasuk timnya. Jadi dia kalau akan bicara mengenai tim, makanya komposisinya pun ya yang diambil ya versi Eropa gitu, yang selalu ngambil oke, ini head coach-nya tapi harus ada nih yang di sininya. Harus ada yang di sini. Jadi menutupi semuanya gitu. Jadi tim kepelatihan tuh untuk menutupi bolong-bolong yang ada. Jadi memang selalu ada, mereka komposisi pelatihnya memang saling memperkuat gitu, saling melengkapi. Yang ini mungkin yang terbawa oleh ketum kita itu ke Indonesia untuk dilengkapi seperti itu. Kalau lihat latar belakang, kita juga lihat dulu di timnas kita ini dapat betul pelatih yang memang nanti bisa sesuai juga dengan
yang akan diterapkan ke pelatihan ini ya, prosesnya itu gitu. Betul. Ya, saya pikir sih itu suatu keharusan ya. Ini kita memanfaatkan situasi dengan kita menghadirkan pelatih kaliber dunia, saya katakanlah ya. Dan ini momen yang tepat untuk transfer knowledge Ya. untuk pelatih-pelatih kita mengembangkan kemampuannya menjadi asisten Patrick Kluivert, Ya. dan mereka bisa banyak belajar dari metode kepelatihannya. Terus kemudian tidak hanya bagaimana seorang Patrick menjadi seorang leader di sana, tapi bagaimana juga staf-staf kepelatihan yang lain cara kerjanya seperti apa. Ini sekali lagi, bahkan kalau boleh saya katakan, kalau perlu jangan 2 orang untuk local coach ya. Kalau mungkin bisa didampingi goalkeeper trainernya juga dengan ada local coach ya. Kemudian mungkin physical trainernya juga ada asisten Kalau itu ya, local coach. kalau kita ya. kayak ini ya, kayak physical assistant gitu ya, kita coba hadirkan lokal. Kemudian video analis, Bang. Yes. Itu pun kita minta di samping mereka bawa. Ya. Itu pun kita bawa sendiri, kita, jadi lokal kita juga ada. Ya. Lagi cari juga kita. Wah, kelas itu kalau itu Iya. bisa dilaksanakan, wah, top. Dan Ya. kemarin kita juga ngomong, ini tim kita juga ngomong, lalu tolong video analisisnya jangan ini ya, jangan pelit gitu. Bahkan kalau bisa setiap rapat kami ikut dong, jangan cuma nggak dikasih rapat. Baru Patrick bilang, saya janji untuk semua klien bisa masuk, katanya. Ikut dalam tim saya tanpa dibedakan. Tapi dengan syarat, dia bilang, tolong jaga kerahasiaan. Nah, itu dia. Jangan nanti bocor katanya gitu ya. Itu ya, dia mesti minta itu aja. Kemarin sih komitmen seperti itu. Jadi kita ada fisioterapi pun kita lokalnya kita cari. Di samping ada dari dia, kita juga cari dari kita juga. Untuk damping belajar, betul kita belajar semua dari mereka ini. Ini yang sedang kita lakukan, Bang. Ya, belum dianggap bahwa setiap uji coba itu adalah gambaran dari sebuah realita tim ini akan bermain pada event yang kita tuju. Oke. Ya. Oke. Nah, kemarin tim itu juga yang pelatih yang ini, kita balik lagi ke pelatih timnas nih. Kemarin mereka melihat juga ya pertandingan yang ada di Persija itu gimana, Coach Riyad. Memang itu harus dilakukan oleh semua coach ya. Ya, saya rasa kalau Kluivert sudah bersepakat untuk menukangi tim nasional Indonesia, tentu dia juga harus melihat potensi semua pemain-pemain yang ada di Indonesia, termasuk pemain yang bermain di Liga Indonesia. Dan salah satu pertandingan yang dilihat kemarin adalah yang pertama itu adalah Persija ketika melawan PSBS Biak, dan saya juga melihat pertandingan itu. Ya. Dan saya rasa ya sekali lagi seorang pelatih penting untuk terus memperkaya wawasan tentang sepak bola kita ya. Sebelum nanti memutuskan siapa yang kira-kira punya kans besar untuk direkrut. Ya. Dan saya rasa tidak hanya satu pertandingan itu, mungkin silahkan dan mungkin saya rasa tim Patrick Kluivert sudah menyiapkan agenda-agenda bermain beberapa klub yang mungkin dirasa ada pemain-pemain yang bisa dipantau punya potensi untuk diambil timnas. Ya. Itu penting banget tuh ya. Nah, kemudian kalau melihat cara dari latar belakang pelatih ini, kira-kira nanti ketika lawan Australia, di mana mereka tuan rumah, kan beda nih ya. Kemarin aja pada saat kita jadi tuan rumah, kitanya yang defense betul. Nah, ini kalau lihat yang sekarang dengan komposisi pemain kita bertambah kan, ada beberapa bertambah. Kira-kira tim pelatih kita ini akan pakai penerapan bagaimana? Nyerang kah? Atau defense total kah? Atau gimana? Kalau saya bicara Australia ya, dan kemarin kita komparasilah dengan pertandingan pertama lawan Australia. Saya nggak tahu, kan setiap taktik bertahan menyerang itu ada yang by design, ada yang terpaksa. Terpaksa maksud saya gini, kita merancang satu taktik menyerang, tapi bisa mendapatkan kontra strategi dari lawan yang mengharuskan kemudian bukan kita bisa menyerang, malah kita bertahan. Jadi itu di luar desain ya. Tapi yang by design, kita mau bertahan untuk counter attacking ya. Itu direncanakan dengan baik bagaimana strukturnya ketika kita bertahan ya, terus kemudian bertransformasi posisi pada saat bertahan mungkin dengan menggunakan 5-4-1, pada saat attacking mungkin menjadi 3-4-3 dan itu by design ya. Itu dirancang untuk hal itu. Tapi ada yang sudah merancang untuk kita pengen hari ini kita menyerang dengan formasi main misalkan 3-4-3, kita akan pressing tinggi di atas, tapi tiba-tiba lawan membuat kontra strategi yang notabene menyulitkan pemain depan kita untuk lakukan pressure, sehingga yang ada akhirnya penguasaan bola kita kalah, mau tidak mau akhirnya kita yang deep defending. Ya, itu yang saya gambarkan tadi, kita terpaksa
bermain. Nah, menghadapi Australia, ya, menurut saya kita nggak muluk-muluk. Oke. Harus kita hitung-hitungan dengan baik ya, karena kita punya kans besar itu pada saat nanti justru pertandingan berikutnya lawan Bahrain. Ya. Betul. Kita di Australia bisa dapat 1 poin saja, itu menurut saya excellent. Excellent. Ya, excellent. Ya, karena kita menjaga peluang kita untuk kita bisa memenangkan sisa pertandingan kita lawan Bahrain sama China di kandang. Dan itu momentum yang paling tepat untuk kita bermain. Dan mengenai apa strategi yang akan diusung dengan kita punya komposisi pelatih yang baru ini dan dengan beberapa pemain-pemain baru yang masuk, ya, tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri buat tim pelatih untuk menentukan mau bermain apa. Tapi kalau saya boleh bicara mengenai taktikal ketika kita main di Australia, saya akan mencoba bermain menunggu, ya, menunggu apa respon Australia, kemudian bagaimana kita lakukan untuk menyerang mereka. Ya, tapi tentu saja dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, ya. Apakah kita mau main betul-betul deep defending, kita di on half bertahan, ataukah mungkin kita mau bertahan di sepertiga lapangan tengah untuk rebut bola di sana. Kan ada banyak strategi, dan itu saya pikir kuncinya satu, kita dapat 1 poin itu tidak jelek kalau kita main di Australia. Ya, karena kemarin kita ingat waktu main di Indonesia, Australia luar biasa mendominasi pertandingan. Ya, Kita beruntung banget tuh. ya, Berapa banyak hampir peluang mereka besar. ya, dan Martin Paes-nya juga kerja keras. kerja keras. saya juga melihat pertandingan itu, dan saya pikir kalau itu menurut saya waktu itu saya nggak tahu ataukah by design dengan 5-4-1 ataukah terpaksa kita bertahan, ya, karena memang melihat Australia yang dominan bermain dengan 4-2-3-1 tapi bertransformasi seperti main 4-4-2. Karena dia menaruh 3 pemainnya itu luar biasa hebat sekali, ya, mulai ada Iran Konde, kemudian Goodwin, ya, dan satu strikernya itu terus bermutasi, mereka punya posisi dan berotasi, maksud saya mereka punya posisi, sehingga menyulitkan sekali lini pertahanan kita walaupun kita dihuni oleh 5 pemain. Kemarin. Betul, itu jadi apa kalau setiap ada bola-bola mati, waduh, ini kan badannya. Kalau wajar ya kalau seorang pelatih tentu memberikan sedikit stressing mengenai syarat pemain yang harus ada di tim nasional punya menit bermain. Karena kenapa? Di tim nasional itu kita tidak punya kesempatan berlatih lama. Betul. 5 hari, mungkin 4 pertemuan atau 3 pertemuan bertanding. Artinya kenapa? Dibutuhkan experience mereka di klub. Pengalaman mereka, jam terbang mereka, dan kemampuan mereka itu kan diasahnya di klub. Nah, kalau di klub saja mereka jarang main, ya bagaimana mungkin mereka akan bisa mengembangkan permainan dengan baik ketika bermain di timnas yang notabene tidak ada latihan dalam waktu yang lama. Nah, itu yang mungkin menjadi satu dasar pemikiran Kluivert ketika membuat statement seperti itu. Nah, tapi kita harus ingat juga bahwa kesempatan tidak bermainnya itu karena apa? Ya, tentu kita juga harus melihat contoh mungkin kalau seperti pemain baru si Ole Romani, ya, dia saya lihat di statistiknya di 2025 ini kecil sekali kesempatan bermain bersama Oxford United. Ya, masih baru masuk dia. Baru masuk. Tapi di klub sebelumnya dia punya kesempatan banyak ketika dia bermain di Eredivisie. Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan tentunya. Mungkin bukan bagian dari apa yang mungkin disampaikan Kluivert, ya, karena kemampuan seorang pemain juga bisa tertutupi, ya, ketika dia punya background yang cukup baik, tapi alasan dia tidak bisa bermain di dalam sesi tahun 2025 ini karena mungkin beberapa pertimbangan, mungkin adaptasi dengan sepak bola Inggris yang berbeda dengan sebelumnya dan sebagainya. Nah, saya pikir ini menjadi sebuah pertimbangan. Tapi yang dimaksud Patrick Kluivert tadi tentu yang tadi disampaikan, bersama timnas tidak punya waktu yang cukup lama untuk berlatih. Ya. Makanya sekarang kalau saya ketemu sama mertuanya Arhan gitu ya, dia bilang, wah lihat tuh, pokoknya kemarin tuh ada sih, ada katanya tawaran dari Korea juga ke Arhan gitu ya. Tapi wah udah ambil yang udah pasti-pasti aja lo dipakai untuk bermain, bukan dipakai untuk marketing gitu. Apa gitu ngomongnya. Jangan cuma jadi marketing doang loh, kita kan main bola gitu. Makanya dia akhirnya ngambil Thailand itu. Dan terbukti sekarang menit bermain dia banyak, dan kemarin dia jadi pemain muda terbaik gitu kan. Artinya menit bermainnya banyak, dan ini kan artinya dia berusaha untuk betul masuk ke
line up-nya si Patrick ini Ya. kan gitu. Ya. Kan pasti diperhatiin kalau kayak gituan kan gitu. Ya, ya, betul. Gitu. Itu jadi yang paling nggak ini jadi motivasi bagi semua lah jadinya. Ya, betul. Ya. Dan saya pikir tantangan yang disampaikan oleh Kluivert tadi tidak hanya untuk pemain-pemain yang saat ini berkompetisi di negara lain, Ya. tapi juga untuk semua Pemain kita. timnas, ya. Ya, betul. Ya kayak Rizky Ridho dan sebagainya udah Iya, pasti betul. ya, itu kan gitu pasti itu.